Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Santoso di channel Litigasi TV, channel yang membahas seputar hukum. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya membahas materi, maka di penghujung bulan Ramadan ini, izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Pada beberapa waktu lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya kami juga mengucapkan selamat untuk umat Islam yang merayakan Idul Fitri. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sahabat litigasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hak-hak seorang istri ketika diajukan perceraian oleh suaminya. Sahabat litigasi, ini tentunya menjadi pertanyaan di dalam hati seorang istri ketika suaminya mendatangi pengadilan agama kemudian mengajukan permohonan perceraian bahwa sebentar lagi dia akan menyandang status janda. Maka ini suatu kegelisahan yang besar yang biasanya seorang istri ada tempat bersandar atau ada orang yang melindunginya atau bahkan ada orang yang memberikan nafkah baginya. Pada saatnya akan keluar penetapan pengadilan agama yang memberikan status janda kepada dirinya. Sahabat litigasi, bahwa permohonan perceraian di dalam hukum negara Republik Indonesia bagi orang yang memeluk agama Islam harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Sedangkan warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam, maka jalurnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas pada pengadilan agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pada proses perceraian dapat diajukan oleh seorang suami dan dapat diajukan oleh seorang istri. Tinggal bagaimana kesepakatan atau bagaimana pembicaraan atau bagaimana bentuk konfliknya sehingga masing-masing pihak tidak sabar dan mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan agama. Tentunya ketika permohonan diajukan oleh suami, maka bentuknya adalah permohonan. Tetapi kalau diajukan oleh seorang istri, maka bentuknya adalah gugatan. Sahabat litigasi, pembahasan kali ini bukan berarti kami menganjurkan kepada sahabat litigasi untuk bercerai. Kami menganjurkan agar tidak terjadi perceraian di rumah tangga sahabat litigasi. Ketika ada persoalan, silahkan untuk mencari solusi bermusyawarah atau bahkan ketika terjadi kebuntuan komunikasi, carilah orang ketiga yang dapat mendamaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Perceraian ini sesuatu yang tidak enak karena berdampak kepada istri dan suami, bahkan berdampak kepada si anak bagi yang sudah memiliki anak, serta pada keluarga masing-masing, dan juga berdampak kepada pembagian harta. Kembali pada topik kita, bahwa ada diatur oleh undang-undang tentang hak-hak istri
ketika terjadi perceraian. Sahabat litigasi, hak-hak istri tersebut diantaranya mut'ah, atau kita bilang uang mut'ah, yakni kalau kita bilang uang perpisahan atau uang bekal bagi seorang istri atau mantan istri sebagai modal untuk menjalani kehidupan ke depan. Dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, memang uang mut'ah ini dilindungi atau istri dapat memohon kepada majelis hakim agar uang mut'ah ini ditetapkan dan diperintahkan kepada suami untuk membayar kepada sang istri. Tetapi ingat, di dalam pasal 160 kompilasi hukum Islam, besar jumlah dari uang mut'ah ini ukurannya adalah kepatutan dan kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah dari suami. Kepatutan juga harus dipandang. Patutkah seorang suami memberikan sejumlah tertentu? Demikian juga, patutkah atau mampukah seorang istri memohon kepada majelis hakim untuk meminta uang mut'ah terlalu tinggi misalnya? Biasanya, hakim akan melihat berapa penghasilan atau berapa gaji bulanan dari seorang suami. Sehingga majelis hakim dengan yakin bahwa jumlah yang diminta oleh istri itu dapat dipenuhi oleh sang suami. Atau jika tidak bisa dipenuhi, maka dengan pertimbangan hakim, dia akan menentukan sejumlah tertentu agar dapat dipenuhi oleh sang suami tersebut. Kemudian ada dikatakan dengan uang iddah. Ada juga yang disebut dengan uang kiswah dan uang maskan. Uang iddah sebenarnya untuk modal perbekalan bagi seorang istri ketika sendiri menjalani kehidupan tanpa ada suami yang biasanya memberikan nafkah, maka nafkah iddah ini setidaknya tadi menjadi modal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk memenuhi hal-hal yang pokok yang biasanya dia dapat dari suami, ternyata pada statusnya menjanda dia tidak mendapatkan lagi. Kemudian uang maskan. Uang maskan ini adalah uang tempat tinggal. Kemudian uang kiswah, artinya secara bahasa yaitu uang pakaian. Sahabat litigasi, itulah hal-hal atau hak-hak seorang istri ketika terjadi perceraian. Nah, bagaimana caranya hal-hal tersebut atau hak-hak tersebut dipenuhi oleh suaminya? Ketika dia berniat untuk meminta uang mut'ah, uang iddah, uang maskan, dan uang kiswah tadi, maka dia harus hadir di persidangan dan harus menyatakan permohonannya kepada hakim agar hakim memutus di dalam amar putusannya nantinya memuat dan mewajibkan kepada si suami agar memenuhi hak-hak istri tersebut. Demikian pula masalah jumlah. Tentunya hal ini akan diakomodir oleh majelis hakim dan akan dimuat di dalam putusan majelis hakim. Tetapi ketika seorang istri tidak menghadiri persidangan, maka
sudah bisa kita perkirakan bahwa si istri tidak ingin memperjuangkan haknya, atau bahkan istrinya memang meninggalkan haknya, karena bisa saja si istri sudah berkecukupan sehingga tidak lagi mengharapkan hak-hak tadi, karena memang si suami juga dia perhitungkan suami yang berpenghasilan rendah. Hal itu sah-sah saja bagi seorang istri yang memang sudah memiliki penghasilan yang besar dan tidak mengharapkan hak-hak tersebut untuk dipenuhi oleh suaminya. Nah, bagi seorang istri yang mengharapkan, maka ya seperti yang saya bilang tadi, ya dia harus datang ke persidangan, kemudian menyampaikan permohonannya kepada majelis hakim agar hal tersebut dimuat di dalam amar putusan. Sahabat litigasi, bahwa hal itu sangat penting karena memang ketika majelis hakim mewajibkan kepada seorang suami untuk membayarkan uang-uang sebagai hak seorang istri, maka ketika seorang suami tidak melaksanakan putusan majelis hakim tadi, maka tentunya dia tidak akan diizinkan oleh majelis hakim untuk mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim. Di dalam hukum, dia diberikan kesempatan 6 bulan. Jadi hukum sudah melindungi bagi istri-istri yang jika haknya tidak dibayar oleh suami dan hakim sudah menetapkan itu di dalam amar putusannya, maka si suami terhalang untuk mengucapkan ikrar talak. Sahabat litigasi, khususnya bagi para istri-istri ya yang mengalami perceraian, maka silahkan bertanya kepada diri sendiri apakah hak-hak tersebut akan dia perjuangkan atau memang dia ikhlaskan. Sahabat litigasi, permohonan perceraian ini bisa diajukan oleh istri, maka bentuknya adalah gugatan. Jika seorang istri mengajukan gugatan, apakah tetap dapat untuk memperjuangkan haknya? Nah, pada masa dahulu, bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai bagi suaminya dipandang oleh hukum melakukan nusus atau durhaka kepada suami, sehingga uang mut'ah dia tidak berhak, uang iddah juga dia tidak berhak, uang maskan dan uang kiswa juga dia tidak berhak. Tentunya ini menjadi ganjalan ya bagi seorang istri yang masih mengharapkan hak-haknya tadi terpenuhi. Tetapi kemudian sahabat litigasi, bagi seorang istri ini tidak menjadi khawatiran lagi, karena memang pada perkembangan hukum berikutnya ternyata hukum mengakomodir bahwa tidak selamanya istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama dipandang sebagai perbuatan nuzus atau perbuatan yang mendurhakai suami. Hal itu dapat dilihat di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 137K tahun 2007 menyatakan bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama tentang perceraian, sepanjang bahwa dia tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan nusus, maka dia tidak dapat diputus dengan putusan yang menyatakan
dia adalah istri yang nusus. Oleh karena itu, majelis hakim dapat memuat putusan yang di dalam amar putusannya memuat perintah kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri tersebut. Sahabat litigasi, artinya boleh-boleh saja seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian, kemudian dalam gugatannya memuat tuntutan kepada si suami agar memenuhi hak-haknya, seperti yang kita sudah nyatakan di awal. Nah, problematikanya biasanya dalam proses pelaksanaan putusan atau pelaksanaan eksekusi ini sangat menyulitkan, dan istri-istri juga pesimis hal itu dapat dipenuhi oleh suaminya. Tetapi dalam perkembangan berikutnya juga sinergi atau sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dalam kondisi istri yang mengajukan perceraian, kemudian di dalam putusannya hakim mewajibkan si suami untuk membayar hak-hak istri. Kemudian si suami tidak memenuhi haknya, maka penyerahan akta cerai bagi si suami ini dapat ditahan terlebih dahulu sampai si suami memenuhi kewajibannya untuk membayar hak kepada si istri. Nah, dalam hal ini ada upaya yang menurut kita lebih positif untuk memperjuangkan hak-hak si istri, sehingga si istri ini terlindungi hak-haknya di hadapan majelis hakim melalui putusannya. Oleh karena itu, bagi si istri, kalau memang perceraian adalah jalan terakhir, maka sudah ada kepastian hukum, sudah ada jalur hukum yang disediakan oleh negara yang dapat ditempuh sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Tetapi kalau memang ada jalan yang terbaik atas permasalahan di dalam rumah tangga, alangkah baiknya bila hal ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Sahabat litigasi, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang hak-hak istri ketika terjadi perceraian. Mungkin pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya akan kita bahas tentang harta bersama dan tentang status hukum dari si anak yang akibat orang tuanya melakukan perceraian. Sahabat litigasi, mungkin itu saja pada video kali ini. Kembali jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf dan silahkan mengisi kolom komentar yang sudah tersedia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.